warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin Bapak Martin Kemal, yang saya hormati Ketua RT 9 dan Ketua RW 5 Bapak Arinto, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Darul Muttaqin Ibu Fitri, yang saya hormati Ketua Bidang Sosial Santunan Anak Yatim Binaan Darul Muttaqin Ibu Mustaqimah, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua hadir di sini dalam rangka pengajian bulanan, dalam rangka santunan yatim, dalam rangka menyambut bulan haji, dalam rangka menyambut hari kurban. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? 2. Dandan daripada gaya, tahajudnya 2. Gayaan dandannya daripada tahajudnya. Iya apa iya? Tapi saya yakin kita semua berharap semoga habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, untung. Anda nggak usah cuma tengok kiri kanan, lihat saya. Kira-kira Anda sekarang sudah untung apa masih rugi? Untung apa rugi? Contoh, waktu ibu masih perawat, belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Dulu kalau sholat yang dibaca surat apa? Kuliah inna a'tayna. Dikawinin, punya suami, punya anak, punya rumah, punya motor, punya baju koneng, punya baju hidung, punya baju berem. Pengen beli baju kayak apa, duitna aya. Pengen jajan makanan kayak apa, duitna aya. Saya nanya Anda, sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau sholat yang dibaca surat apa? Rugi. Karena sebentar lagi masuk bulan haji, sebentar lagi kita korban. Jadi kita bercerita tentang haji dan korban. Anda silakan lihat dalam At-Taubah ayat 36.
Inna iddatas suhuri indallah isna asyara sahran min kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan menurut ketentuan Allah. Ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, langsung sekaligus Allah membagi waktu menjadi 12 bulan. Dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Dalam At-Taubah ini dikatakan oleh Allah, yang membagi waktu menjadi 12 bulan langsung Allah, bukan nabi, bukan malaikat, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat yang namanya bulan, ada bulan Masehi, ada bulan Hijriah. Yang namanya tahun Masehi perputarannya berdasarkan perputaran matahari, pergantian harinya jam 12 malam. Kalau tahun Hijriah, tahun Qamariyah, pergantian harinya berdasarkan pergantian bulan, perputaran bulan. Makanya pergantian harinya pas beduk maghrib itu sudah ganti hari. Jadi berbeda antara tahun Qamariyah dengan tahun Syamsiyah. Kita yang mengaku beragama Islam, aneh tapi nyata, survei membuktikan lebih banyak yang mengenal tahun Masehi daripada tahun Hijriah. Betul apa betul? Giliran tahun Masehi melek mata, baru bangun dibilangin no. Hatur nuhun. Jadi tak ini enak. Karena dia jadi direktur. Yang namanya tahun Masehi, Anda melek mata, dibilangin sebutin nama-nama bulan Masehi, saya jamin dari anak-anak, neneknya, emaknya apa. Sok giliran sebutkan nama-nama bulan di tahun Hijriah, tidak semuanya apa? Iya apa iya? Kenapa? Alasan yang pertama, saya jamin di rumah Anda semua pasti punya kalender. Punya apa punya? Tapi kalender yang ada di rumah Anda kebanyakan dalam tanda kutip adalah bulan Masehi. Betul? Sekalinya ada kalender tahun Hijriah kecil di pojokan. Nenek-nenek kagak lihat. Alasan yang kedua, kenapa kita yang mengaku beragama Islam lebih mengenal kalender Masehi daripada Hijriah? Karena kalau ada acara besar kayak begini, panitia di spanduk yang ditulis hanya kalender Masehi. Harusnya 2, di atas kalender Masehi strip, di bawahnya kalender Hijriah. 3. Alasan yang ketiga kenapa? Karena kita yang mengaku beragama Islam, kalau dalam keluarga kita ada peristiwa misalnya kapan anaknya dilamar, kapan menikah, kapan hamil, kapan syukuran, dalam tanda kutip kebanyakan catatannya pakai kalender Masehi, bukan kalender Hijriah. Sekarang saya mengajak Anda biar anak cucu turunan kita mengenal kalender Hijriah. Biasakan di spanduk kalau ada acara pakai 2 kalender, Masehi, Hijriah. Dalam rumah tangga kita juga kalau ada peristiwa nyulatin anak, ngawinin anak dilamar, yuk biasakan dengan 2 kalender biar anak-anak kita mengenal kalender Hijriah. Kebanyakan yang paling apal mah bulan puasa sama lebaran. Iya apa iya? Apal banget itu mah. Tanggal 1 Syawal, lebaran makan dulu dipikirin. Anda lihat. Yang selanjutnya kenapa? Alasan manusia yang mengaku beragama Islam lebih mengenal kalender Masehi karena kita yang punya yayasan kalau membuat kalender harusnya kalender Hijriah yang gede, Masehinya kecil, robah. Nih, Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan tadi ada 4 bulan yang diharamkan. Haram berperang, haram bertikai, haram bermusuhan, haram berselisih. Mana yang 4 bulan, yang 3 bergandengan, yang 1 terpisah. Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah.
4 bulan ini diharamkan untuk berperang. Bulan. Apa sih yang namanya bulan? Buat apa sih yang namanya bulan? Anda silahkan lihat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang ahillah, tentang bulan sabit, jawab mawaqitu linnas, kegunaan bulan sabit, waktu buat manusia dan waktu untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan? Anda pernah lihat bulan sabit? Bulan tadinya tidak ada, nongol kecil, gede, bulan purnama mengecil, menghilang. Betul? Anda lihat Al-Baqarah 189. Allah bilang, kalau ada yang bertanya kenapa diciptakan bulan sabit? Yang pertama, kegunaan bulan sabit mawaqitu linnas, waktu-waktu yang disiapkan buat manusia. Kita lihat, kata Allah dalam ayat ini, bulan itu waktu yang Allah siapkan buat manusia. Contoh, anak-anak sekolah bayaran tiap bulan. Pengajian di komplek ini dibikin ada pengajian tiap bulan. Coba, anak-anak pergi ke madrasah bayaran tiap bulan. Ibu kerja di suatu tempat, suami ibu kerja, gajinya tiap bulan. Anda punya ART dibayar tiap bulan. Anda punya sopir dibayar tiap bulan. Bayar listrik tiap, bayar PAM tiap. Ibu-ibu muda tiap bulan datang. Jangankan dari Puri Cinere, Cirende, Masya Allah, Lydia Kandau aja bingung bulannya belum datang. Minum jamu M kapsul. Iya ya, bulannya datang. Ibu kalau hamil ketemu orang ditanya hamilnya berapa? Ngutang baju koneng 3. Lebaran kemarin ngutang gordeng 5. Ngutang karpet 10. Ngutang motor 24. Ngutang rumah 120. Bener. Anda bayangkan, seandainya tidak ada bulan, bagaimana menghitung perjalanan hidup kita? Yang lalu, yang akan datang, semuanya dihitung berdasarkan bulan. Benar Allah mengatakan, kegunaan bulan mawaqitu linnas, waktu yang aku siapkan buat manusia, wal hajj, dan waktu untuk mengerjakan ibadah haji. Masya Allah, saudara-saudara kita yang berangkat haji udah pada berangkat. 2 tahun nggak berangkat, sedihnya minta ampun. Biasa tiap tahun rata-rata 3-4 kali berangkat haji sama umroh 3 kali, 2 tahun tidak sama sekali. Ada harapan tahun ini berangkat, terganjal umur. Pemerintah Arab Saudi membuat undang-undang yang boleh haji usia 18 sampai 65 tahun. Sementara saya udah 72 tahun, jadi nggak boleh berangkat. Ya Allah, teman-teman berangkat sedih rasanya. Kita berdoa semoga tahun besok pemerintah Arab Saudi merubah undang-undangnya seperti tahun yang lalu. Saya perhatikan banyak yang usianya tua masih gagah perkasa, yang masih muda banyak yang letoy. Harusnya bukan berdasarkan usia, berdasarkan sehat atau tidaknya, itu baru kita setuju. Bela diri biar berangkat. Semoga yang hari Darul Muttaqin yang belum berangkat bisa berangkat, baik haji maupun umroh. Yang sudah berangkat, berangkat lagi. Mau? Jangan ibu bilang dari mana, tidak usah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang, tidak ada yang tidak pernah kalian duga. Masya Allah, haji luar biasa, sangat berkesan Bu, walaupun berangkat tiap tahun. Ibu sekarang lihat mawaqitu linnas, yang namanya bulan sabit, kata Allah, kegunaannya waktu buat manusia. Yang pertama, biar kita sadar bahwa kita membutuhkan bulan.
biar kita sadar tanpa bulan sulit menghitung kegiatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kegunaannya apa? Perputaran bulan, kata Allah, kegunaannya biar kita semua koreksi diri. Dengan bulan pertanggal tiap datang kepada kita sampai bulan sabit, bulan purnama mengecil menghilang. Di antaranya kata Allah yang kedua, tadi yang pertama kan waktu buat manusia. Yang kedua, biar kita menyadari tentang kehidupan kita dari muda, gede tua sampai tua melemah kembali. Ini pun berdasarkan perputaran bulan. Kenapa? Anda ditanya, ibu usianya berapa? Dihitung dengan bulan. Jadi bulan ini menyadarkan kita berapa usia kita, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak ibadah kita. Sudahkah segala perintah Allah dikerjakan? Ada nggak perintah Allah yang belum saya kerjakan? Sudahkah yang dilarang oleh Allah dihindari oleh kita? Ada nggak yang dilarang oleh Allah masih dikerjakan oleh kita? Yuk kita lihat diri kita. Dengan bulan ini biar kita sadar harus bagaimana kita. Silahkan Anda lihat surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatan dhafan wa saibah yahluku ma yasa. Allah ciptakan kalian awalnya lemah, kuat, lemah, berubah sesuai kehendak Allah. Kita lihat apa kata Allah. Semua manusia waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat lemah, kuat, hebat, jangan sombong. Melemah, berubah sesuai kehendak Allah. Saya tanya Anda dengan ayat ini, ada enggak manusia yang lahir ke alam dunia langsung kuat? Ada enggak? Enggak ada. Semuanya lemah, tidak berdaya, bisanya nangis doang. Lapar, nangis. Ngantuk, nangis. Pipis, nangis. Digigit nyamuk, nangis. Ada enggak yang kuat? Ada, Samson Betawi. Anda lihat Samson Betawi, lahir langsung kuat, semua yang melawan dia KO. Semua musuhnya berusaha untuk mengalahkan Samson Betawi. Disogok harta nggak mempan, disogok tahta nggak mempan, disogok wanita kelepak-kelepak. Benyamin tidak sadar kalau dia ini dijebak oleh musuhnya. Dicari di mana kekuatannya, karena dia nggak sadar dijebak, dia mengaku kekuatannya di bulu ketek. Iya kan? Coba Anda lihat, jalan sama ceweknya lelah duduk di bawah pohon, begini dia ngantuk, dikerok bulu keteknya, habis kekuatannya. Kita bukan Samson Betawi, kita bukan Benyamin, kita manusia nyata. Yang Allah katakan awalnya kalian lemah, nggak bisa apa-apa. Kuat, hebat, melemah, beruban, habislah kalian. Kita sekarang lihat, ibu di rumah punya kaca enggak? Yuk kita ngaca sekarang. Dulu waktu muda, pipi licin, glowing, wih, nyamuk serodot, kutu nyuruduk, laler kepleset. Saking licin-licinnya pipi. Tua nenek-nenek pada nyangkut. Pegangannya banyak. Apa yang disombongkan? Hayo. Kenapa hidup manusia sombong? Allah menyadarkan dengan bulan ini, kamu udah gede, udah tua, udah banyak perubahan. SMS dikirim oleh Allah. Tadinya pipi kita licin jadi kisut. SMS tua. Tuh ayat ini. Anda ngaca lagi, lihat rambut. Ketika Anda masih muda, rambut Anda hitam legam bergelombang, indah nian, enak untuk dipandang seperti bunga mayang. Cie. Sekarang siapa yang usianya udah 45 ke atas, ada apa di kepala Anda? SMS dari Allah. Udah tua loh. Hela. Ayat isu ayat. Anda lihat, udah tua. Apa yang dibanggakan oleh Anda?
SMS dikirim oleh Allah melalui uban. Sadar berapa lama hidup kalian, tinggal berapa sisa umur kalian. Dikirim SMS melalui rambut. Mata Anda lihat, lagi muda Anda lihat ke seberang sana, mampir tajam mata. Udah nenek-nenek, udah tua, jangankan di seberang jalan, berhadap-hadapan dikucak dulu matanya. Nanya sama cucunya, yang ngomong sama nenek tadi siapa? Dikirim oleh Allah kelemahan melalui mata, tadinya jelas jadi buram. SMS dikirim, udah tua kata Allah. Telinga, lagi muda telinga Anda tajam, ada orang telepon, halo, ntar gue lagi sibuk, ntar gue telepon balik, tidak perlu nanya siapa yang ngomong. Tajam telinga kita. Udah tua, nenek-nenek, sok, jangankan di seberang telepon, ngobrol berhadap-hadapan aja, BOLOT. Iya apa iya? Bener nggak saya ngomong? Punten cek 3 lembar dilipat. Bener nggak saya ngomong? Telinga tuh dikirim SMS oleh Allah, udah tua, jangan belagu. Anda sekarang lihat lagi gigi, lagi muda gigi Anda tajam, makan rujak kadongdong, payak mengkel, mangga mengkel, bangkuang, ketimun, krauk-krauk. Nenek-nenek jangankan payak mengkel, mangga mengkel, hatur nuhun. Sukro hiji ngagorolong wae. Iya apa heeh? Sok, apa yang dibanggakan? Makanya jangan belagu hidup, malu. SMS dikirim, makanya dengan mutar bulan yang tidak ada kecil gede mengecil, menyadarkan kita bahwa kita hidup jangan kata Allah begitu. Coba sekarang hatur nuhun cek, Anda lihat, saya lihat wajah-wajah Anda. Hadirin, mari kita batuk bersama-sama. 1, 2, 3. Siapapun Anda yang di atas 60, 65, tuh nih. Mari teman gue gitu loh. Mari kita batuk bersama-sama. 1, 2, 3. Trot di depan, pret di belakang. Remnya udah dol, iya apa iya? Ini karena bulannya muter terus, usianya nambah. Makanya Allah mengajarkan dengan bulan tadi, manusia jangan Kita lihat, tiap hari kita melangkah. Tanggal 1, 2 tadi bulan tidak ada. Bulan kecil tanggal 1, mungkin gede 2 terus. Bu, kita melangkah Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumlah umur nambah, betul? Jatah umur nambah apa kurang? Langkah ke kubur makin dekat makin jauh. Nah, dengan adanya bulan yang tadinya tidak kelihatan, kecil tanggal 1, tanggal 15 bulan purnama, mengecil lagi sampai tanggal 29, 30. Ini menandakan menyadari tentang umur. Jangan belagu, jangan sombong. Apa yang disombongkan? Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Anda lihat surat Luqman ayat 18. Wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan melengos kalau ketemu orang karena sombong merasa gue punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Bu, punya muka berapa? Kalau ibu kata Allah wala tusair haddaka linnas, jangan melengos, jangan buang muka. Kalau ibu punya muka 1, tiap jalan sama orang yang ibu hina melengos, buang muka, besok hari Senin kondangan bawa apa? Mukanya hilang. Makanya jangan suka buang muka. Apa yang dibanggakan? Apa yang disombongkan? Anda merasa cantik, paling usia 30, 35, 72 mangeok. Apa yang dibanggakan? Anda merasa paling kuat, nggak bakal kata Allah. Anda lihat
di dalam Bani Israil ayat 37. Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan tablugul jibala tula. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Sehebat bagaimanapun manusia tidak akan bisa menembus bumi tanpa alat. Tidak akan bisa mengalahkan gunung. Apa yang dibanggakan? Kuat, hebat, kaya, punya kekuasaan, punya wibawa, punya pangkat jabatan, merasa sombong. Kata Allah, sehebat bagaimanapun kalian gak bakal bisa nembus bumi tanpa alat. Bisa enggak manusia bikin lubang tanpa alat? Tidak akan bisa mengalahkan gunung. Jangan sombong, naik gunung aja gak pernah. Yang mengaku juru kunci gunung aja KO sama gunung. Kenapa sombong? Makanya hidup jangan Nih tuh, ada yang aneh. Suaminya yang pejabat, yang belagu bininya. Ayah anu kitu di dia ayah. Mana orangnya? Aneh kan? Ini nyata. Suaminya pejabat, suaminya aja sopan, baik, ramah sama anak buahnya. Bininya yang peteng-tengan. Jijai banget ya. Masya Allah, jangan sombong. Semua milik Allah, dititipkan sama kita dan kembali kepada Allah. Sekarang ini Bu, ada 4 bulan yang diharamkan. Yang pertama bulan Muharram. Kenapa? Banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, di antaranya Allah ciptakan langit bumi di bulan Muharram. Pertama, Allah turunkan hujan di bulan Muharram. Allah ciptakan Nabi Adam di bulan Muharram. Pertama, tumbuh rumput dan pohon-pohonan di bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh selamat dari banjir bandang di bulan Muharram. Banyak kejadian di bulan Muharram, termasuk hijrah Nabi besar kita Muhammad SAW di bulan Muharram. 2, ada bulan Rajab. Bulan yang diagungkan oleh Allah, ada peristiwa yang terjadi, belum pernah terjadi, tidak akan terjadi lagi, peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW. Ada bulan Zulkaidah. Kenapa diagungkan oleh Allah? Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan yang ditentukan. Niatnya saja tertentu. Dari tanggal 1 bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. 2 bulan 8 hari niatnya saja. Khusus niat. Tapi punten, di masyarakat kita banyak yang salah kaprah. Ada yang namanya di bulan Zulkaidah ini katanya tidak boleh pindah rumah. Iya kan? Tidak boleh ngawinin anak, takut rezekinya kejepit bulan Hapid. Jangan nyuntatin anak, jangan bikin rumah dimulai di bulan Hapid. Ini salah. Allah yang menyatakan ini justru bulan yang diagungkan oleh Allah. Yang keempat, mana bulan yang diagungkan oleh Allah? Zulhijjah, bulan haji. Kenapa? Ada hari yang disebut dengan hari Tarwiyah. Ya Bu, malam ke-8 Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih putranya Ismail. Dia berpikir, ini perintah Allah apa godaan setan? Berpikir, bahasa Arabnya tarawa, kata benarnya tarwiyah, tanggal 8 disebut hari tarwiyah, hari berpikir. Malam ke-9 Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Diperintahkan menyembelih putranya Ismail. Allah mengatakan ini perintah Allah. Maka tanggal 9 Nabi Ibrahim tahu mimpi ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu bahasa Arabnya Arafah. Kata bendanya adalah Arafah. Disebutlah tanggal 9 bulan Zulhijjah disebut dengan Arafah. Orang yang berangkat haji, Arafah ini merupakan puncak ibadah haji. Al-Hajju Arafah, haji itu harus hadir di padang Arafah. Tanggal 9 tergelincir matahari sampai tanggal 10 ketika terbit fajar di ufuk timur, inilah hari Arafah. Kita tahu kita makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, hidup di buminya Allah, makan dari Allah, rezeki dari Allah, mati kembali kepada Allah. Makanya kalau saya perhatikan tiap tahun di Arafah itu
Jamaah nangis sesenggukan, dia menyadari betapa tidak bergunanya saya, betapa kecilnya saya, betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah. Semua yang ada di Arafah nangis, banyak yang sesenggukan. Ingat dosa sama orang sekeliling, dosa sama ayah, dosa sama ibu, dosa sama suami, dosa sama istri, dosa sama mertua, dosa dengan tetangga, semuanya terbayang. Mereka semua nangis sesenggukan, bertaubat. Mudah-mudahan Allah berimat taubat mereka semua. Sekarang Anda lihat. Nah, Bu, kita lihat dalam sejarah. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah tahu pun tanggal 9, dia tidak tahu kapan pelaksanaan penyembelihan. Maka pada malam ke-10 Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Penyembelihan itu besok setelah terbitnya matahari. Menyembelih disebut nahrin atau nahrun. Pada tanggal 10 bulan Zulhijjah disebut hari nahrin atau hari nahrun, hari penyembelihan. Jadi Bu, yang namanya korban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Inna a'toina fasolli li rabbika, artinya telah aku berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, sebagai tanda syukur salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah kalian. Jadi ini peristiwa korban ini 3.600 tahun yang lalu. Sekarang Bu, yang namanya korban, waktu korban hanya 4 hari. Tanggal 10 bulan Zulhijjah setelah selesai sholat Idul Adha, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 dur maghrib habis waktu korban. Nah, mana binatang yang boleh buat korban? Allah berfirman, bahimatul an'am, onta, sapi, kerbau, kambing, gibas. Tidak ada ayam. Karena saya siaran di band radio Bu, saya penyiar di band radio dari tahun 90 Bu, 30-an tahun saya di situ. Bu, ada yang nanya, Mamah keluarga saya nggak doyan kambing, boleh nggak korban motong ayam 50 ekor, 1000 ekor juga nggak boleh, karena tidak termasuk bahimatul an'am. Makanya ini perlunya ngaji. Alhamdulillah di Darul Muttaqin ada pengajian sehingga kita tahu. Jadi yang namanya binatang yang untuk korban bahimatul an'am, onta, sapi, kerbau, kambing, gibas, hanya itu binatang yang boleh buat korban. Itu pun ada syaratnya. Kalau kambing giginya sudah kupak, udah lewat 1 tahun, boleh buat korban, tidak boleh yang baik. Mana lagi syaratnya binatang yang boleh buat korban? Binatang yang mulus, jangan yang cacat. Misalnya matanya picek sebelah, kupingnya potong, atau barangkali putus, buntutnya putus, tidak boleh. Harus dengan binatang yang sehat, binatang yang sempurna. Jelas Bu? Nih sekarang yang namanya motong korban, Ibu lihat bagaimana sejarah motong korban. Bu, tadi saya sampaikan ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah tanggal 9, ada hari Nahrin. Sejarah mengabarkan pagi hari Nabi Ibrahim bilang sama istrinya Siti Hajar, Hajar, mandikan anak kita yang bersih, pakaikan pakaian yang paling bersih. Mau kemana kalian? Akan bertamu ke rumah yang paling mulia. Anda kalau pengen tahu ayatnya, Anda silakan lihat surat As-Saffat 102. Palamma balago ma'usaya qala ya budayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail sudah beranjak besar, bisa menolong ayahnya bekerja. Di sini ada 2 pendapat ulama. Ada ulama mengatakan sekitar 8 tahun, ada ulama yang mengatakan 12 tahun, nggak usah dipikirin. Itu mah urusan
hilapiah. Yang penting kita tahu ini sejarah. Lihat oleh Anda. Nabi Ibrahim punya istri Siti Sarah. Sekian puluh tahun tidak punya anak. Lalu Siti Sarah menganjurkan Nabi Ibrahim menikah dengan budak belianya yang diberikan oleh seorang raja yang bernama Hajar. Nabi Ibrahim menolak. Coba kalau suami ibu disuruh nikah, kira-kira bagaimana? Namun ketika Allah yang perintahkan, Nabi Ibrahim baru menikah dengan Siti Hajar. Begitu mengandung, begitu hamil, tentu suami yang sekian puluh tahun pengen punya anak. Dia menyayangi Siti Hajar. Mungkin dielus, didekap, dikecup. Istrinya yang pertama, Siti Hajar, cemburu. Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya yang kedua ini ke sebuah lembah yang sekarang jadi Mekah. Itu sejarahnya. Anda lihat, Masya Allah, dalam surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih anaknya. Pagi hari dia bilang, Hajar, mandikan anak kita. Pakaikan pakaian yang terbaik, pakaikan minyak wangi yang terbaik. Dari kemarin Nabi Ibrahim sudah ngasah pisau, dia buat tambang. Siti Hajar bertanya, mau kemana kalian? Nabi Ibrahim menjawab, kami akan bertamu ke rumah yang mulia. Jalan mereka. Jalan. Kalau Anda pernah pergi ke Mekah, Anda akan lihat di Mina itu. Terus jalan. Yang namanya anak usia 12 tahun kan laki-laki, loncat sana, loncat sini, lari sana, lari sini. Setan menggoda. Ibrahim, puluhan tahun kau pengen punya anak. Sekarang anakmu sudah pinter, sudah ganteng, sudah bisa diajak bekerja, membantu kerjaanmu. Apa engkau tega aku menyembelihnya? Masya Allah. Terus digoda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bergeming. Langsung karena setan menggoda terus, Nabi Ibrahim ambil batu, dilempar tuh iblis. Ini kita melontar di sana tuh di Mina Jumroh yang awal. Karena iblis tidak mempan menggoda Nabi Ibrahim, iblis gak tinggal diam. Dia pulang ke rumahnya Siti Hajar. Hajar, engkau tenang-tenang di rumah. Barangkali begitu kalau pakai bahasa Cirende. Kenapa kau tenang-tenang di rumah? Tahukah kau kemana suamimu pergi? Lalu Siti Hajar mengatakan, suami saya mengatakan akan bertamu ke rumah yang mulia. Lalu iblis mengatakan, apa engkau tidak lihat suamimu bawa tambang, bawa pisau? Lihat, emang dari kemarin udah disiapin. Kata iblis, karena suamimu ingin menyembelih anakmu. Siti Hajar menjawab, belum pernah aku dengar seorang ayah menyembelih anaknya. Lalu apa? Kata iblis, karena suamimu mengira ini perintah Tuhan. Ibu lihat sebagai ibu. Apa jawaban Siti Hajar? Wahai iblis, seandainya ini perintah Tuhanku, jangankan anakku yang disembelih, aku pun rela untuk disembelih. Saking berimannya kepada Allah. Kita, anak kita salah, digebuk sama bapaknya, ibu sakit hati enggak? Bayangkan Siti Hajar, betapa mantapnya iman beliau. Dia mengatakan, kalau ini perintah Tuhanku, jangankan anakku, aku pun rela disembelih. Ternyata Ibu Hajar tidak mempan digoda oleh iblis. Iblis nggak tinggal diam, dia lari. Yang digoda sekarang Ismail. Ismail udah jengkel, digoda. Lalu dia timpuk ini iblis. Makanya kita yang haji di Mina melontarnya 3 kali. Yang pertama lontaran Nabi Ibrahim, yang kedua lontaran Siti Hajar, yang ketiga lontaran Ismail. Kita lihat kenapa yang namanya jumrotul awal bulat, jumroh sani bulat, tapi jumroh yang terakhir yang akobah itu setengah lingkaran. Karena sudah hampir sampai di bukit, jadi cuma setengah lingkaran. Masya Allah, ini sejarah. Anda lihat. Begitu sampai di kaki bukit, Nabi Ibrahim bilang, nak berhenti di sini, istirahat. Ada apa ayah? Mereka duduk.
Ayahnya bercerita dengan ayat tadi As-Saffat 102. Palamma balagha ma'usa ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anaknya sudah beranjak besar, sudah bisa membantu ayahnya, nolong kerjaan ayahnya, ayahnya bermimpi diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Ayah nanya, fanzur madza tara. Bagaimana pendapat wahai anakku? Ini pelajaran buat kita. Kita punya anak, kalau misalnya ada keperluan buat anak, tidak boleh diktator. Contoh, anak Anda tamat SMA, misalnya mamah dulu punya cita-cita pengen jadi pengacara, tapi keburu nikah sama ayah kamu terusin ya, masuk di fakultas hukum, tidak boleh maksa. Tanya, kamu pengen kuliah di mana? Mamah biayain, mamah modalin, mama doakan. Ini yang benar. Pangdur mata taruh. Contoh, anak Anda udah kerja, udah sedang deh menikah. Misalnya Anda punya keinginan, misalnya bilang begini, nak, mama punya teman kuliah dulu, anaknya cantik banget, nikah sama dia ya, pasti kalian bahagia. Jangan salah. Tanya, mama punya teman kuliah, anaknya perempuan cantik, pinter, solehah, coba kenalan dulu. Kalau cocok terusin. Dari sini pelajaran buat kita, walaupun anak darah daging kita, anak turunan kita, tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak. Jelas Bu? Jangan. Tanya, mau nggak? Pandur madataro. Apa jawaban Ismail? Ya abati al matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah yang aku cintai, kerjakan segala perintah Allah, insya Allah ayah akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Masya Allah Bu, mau disembelih sabar Bu. Kita mah kadang-kadang punya anak ngelawan wae, suruh ke warung susah, suruh beli gula, beli telur, kadang-kadang entar mulu. Bayangkan, kenapa? Jawabannya Anda lihat dalam As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim setiap saat bermohon kepada Allah agar diberikan anak yang soleh. Ini pelajaran lagi buat kita. Kalau kita punya anak, hati-hati mulut kita, mulut harimaumu. Ini mah kadang-kadang ngomong sembarangan. Anak nakal, bandel bener, ngelawan mulu. Ini doa. Bener-bener ngelawan tuh anak. Bener-bener nakal tuh anak. Hati-hati, ibu yang doain tuh. Makanya Nabi Ibrahim setiap saat mohon diberikan anak yang soleh. Makanya mau disembelih aja soleh banget, sabar. Kerjakan ya segala perintah Allah, insya Allah ayah mendapatkan saya dalam keadaan sabar. Luar biasa. Ayahnya bilang, oke kalau begitu. Tapi ayah tanya, ada nggak syarat yang kau ajukan? Biar ketika ayah menyembelihmu, ayah tidak terlalu sedih, engkau juga tidak terlalu menderita. Anak yang soleh, anak yang sabar. Ini menjawab ada ayah. 1, baju saya buka, kasih mamah buat kenang-kenangan. 2, tolong ikat tangan saya, ikat kaki saya, biar kalau nanti lagi disembelih tidak berontak. Yang 3, hadapkan wajah saya ke bawah ke bumi. Karena kalau saya ngadap ke atas takut ayah nggak tega menyembelih saya. Gulung sarung ayah biar tidak kena cipratan darah saya. Masya Allah Bu, dibuka bajunya, diikat tangannya, diikat kakinya, dihadapkan ke bumi, digulung sarung ayahnya. Pada saat itu malaikat semuanya hadir menyaksikan peristiwa ini. Malaikat yang di langit, yang di bumi, yang dari manapun hadir menyaksikan peristiwa ini. Kenapa? Jawabannya Anda lihat Al-Baqarah 30. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ketika Allah berbicara sama malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia sebagai khalifatullah fil ardh, malaikat protes. Kenapa menciptakan manusia?
cuman tukang menumpahkan darah, cuman tukang merusak bumi. Kami, kata malaikat, bertasbih memuji engkau selama-lamanya. Kata Allah, diam, aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu. Di sini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia tidak hanya menumpahkan darah, manusia tidak hanya merusak bumi, tapi kalau manusia yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nungguin anak puluhan tahun, begitu diberikan anak sudah besar, diperintahkan disembelih, langsung melaksanakannya, saking mantapnya iman seorang manusia. Ini jawaban dari Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, diundang semua malaikat menyaksikan peristiwa ini. Digesek dari Ismail, tidak mempan. Kata Ismail, ayah yang keras ya, tekan biar cepat selesai. Tidak juga mempan. Matahari makin naik, makin panas, makin bercucuran keringat mereka berdua. Kata Ismail, ayah cepat ya, cepat ya. Nabi Ibrahim sudah dengan cepat, dengan keras menekan, tidak juga mempan. Masya Allah. Kata Ismail, ayah, barangkali karena wajah saya menghadap ke bumi, Allah mengira saya nggak ikhlas. Ayah tolong dibuka ikatan tangan, dibuka ikatan kaki, hadapkan wajah saya ke langit. Dibuka ikatan tangan, dibuka ikatan kaki, di wajahnya hadap ke langit, dimulai digesek lagi leher Ismail, tidak mempan. Cepat ayah, yang keras tekan, tidak juga mempan. Masya Allah, ini keagungan Allah. Pada saat itu malaikat terkagum melihat peristiwa ini. Nabi Ibrahim jengkel, kenapa berkali-kali berusaha menyembelih anaknya dengan perintah Allah tidak mempan, pisaunya begitu tajam. Dia berdiri, pisaunya dia lempar ke depan dia, ternyata mengenai batu yang besar dan keras. Dengan kudrat iradat Allah, batu yang besar menjadi belah dua. Nabi Ibrahim marahin pisau, hei pisau, kenapa leher anakku yang kecil dan lunak tidak bisa engkau potong, sementara batu yang besar dan keras bisa engkau belah menjadi dua. Pisau dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Wahai Ibrahim, engkau makhluk, aku makhluk. Engkau perintahkan aku memotong leher anakmu, sementara Allah Tuhanmu dan Tuhanku mengatakan, wahai pisau, jangan sedikit pun engkau lukai leher Ismail. Tentu aku ngikut perintah daripada Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Saat itu para malaikat kagum dengan kenyataan ini. Mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallahu Allahu Akbar. Dijawab oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sejarah pertama sekali dibacakan takbir. Makanya Anda lihat Al-Baqarah 185 di ujung, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa kalian, bertakbir, agungkanlah Allah sebagai tanda syukur kalian mendapatkan hidayah dari Allah. Ini sejarah pertama. Nah, Ismail tidak jadi disembelih, Allah perintahkan Jibril ngambil kambing gibas yang dulu dikorbankan Habil, putranya Nabi Adam. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Ismail tidak jadi disembelih? Kenapa oleh Allah digantikan dengan binatang, dengan kambing gibas yang besar yang dulu dikorbankan oleh Habil, putranya Adam? Pelajaran hikmah yang kita ambil, manusia tidak layak dikorbankan. Kenapa? Jawabannya Anda lihat Bani Israel 70. Walaqad karramna bani Adam, aku muliakan anak Adam. Manusia sangat mulia, tidak layak dikorbankan. Sementara zaman sekarang gara-gara berebut cewek saling bunuh, berebut parkiran saling bunuh, berebut proyek saling bunuh, marah sedikit saling bunuh. Padahal dulu Ismail tidak jadi sembelih karena manusia sangat agung, manusia sangat mulia. Kenapa diganti dengan binatang? Pelajaran yang kita ambil, yang harus dibuang dalam diri kita manusia, sifat kebinatangan. Kenapa?
Dalam diri kita manusia, semua manusia tanpa kecuali punya 3 sifat. Berapa Bu? 1. Dalam diri kita ada sifat ketuhanan. Misalnya pengasih, penyayang, pemberi, pemaaf ada dalam diri kita. 2. Dalam diri kita manusia ada sifat syaitoniah, sifat setan. Mengajak orang lain berbuat jahat, mencegah orang lain berbuat baik dan berbuat curang. Ini sifat setan. 3. Dalam diri kita manusia ada sifat hayawaniyah, sifat binatang, rakus, buas, tamaruk, serakah, egois, memenang sendiri. Itu ada dalam diri kita. Sekarang kata Allah, kenapa Ismail diganti dengan binatang? Manusia tidak layak dikorbankan, sangat agung. Bani Israil ayat 70. Tapi yang harus kita korbankan, yang harus dibuang dalam diri kita, sifat binatang. Makanya diganti dengan binatang. Buang tuh egois, buang keserakahan, buang merasa gue punya kelebihan. Itu semua sifat binatang. Bu, Ibu pernah ketemu monyet? Kasih pisang, kasih pisang, kasih kalau perlu tetangganya jangan dibasi. Serakah. Kalau ada yang serakah artinya temennya. Bukan saya ngomong. Bu, saya bawa kaki 3. Kalau ntar ibu yang nanya, saya bagi kaki 3. Minum dulu. Sifat binatang. Sok, jangan marah. Ini pelajaran yang wajib diamalkan dalam hidup. Contoh, kalau ngaji di mana-mana, yang punya rumah rajin, dus aman. Ternyata yang punya rumah tidak sempat ngadusin kue. Piring, otak dipakai. Kalau sepiring dia ada piring bertiga, bagi 3. Sepiring dari piring berdua, bagi 2. Kalau yang sifat binatang, luak liuk, sapiring bahekeun kana atas. Aya nu kitu. Binatang lu, marah enggak? Padahal kelakuannya persis kayak binatang. Contoh, pengajian di suatu tempat. Selesai ngaji, yang punya rumah ngeluarin kue. Sebelah kanan saya ada kue pepek hijau. Kelihatannya lembek, namanya nenek-nenek. Ih, lembek tuh. Sebelah kiri saya ada banyak ngobrol. Begitu ngaliuk nengok Gusti, tinggal piringnya doang. Anda tertawa silakan. Artinya binatang loh. Contoh, jangan marah. Saya masih contoh biar kelakuan kita nggak gitu. Contoh, ada muludan, Isra Miraj penuh jamaah. Semua dikasih dus. Di depan tuh biasa para ustazah. Udah dus dapat, kue ngajajar. Seakan pakai kursi muter, seret. Begitu nengok, lemper 2 hilang. Gue kan bisa ngitung. Seret. Risol 3 hilang. Kita bener banyak ustazah yang kayak orang di rumahnya nggak punya makanan. Amit deh, malu gue mah punya temen ngaji kayak gitu. Ember, tengok deh, pastel opat leungit. Saya pernah menyaksikan bener, begitu nengok eta ustazah mau keresek dari rumahnya, sapiring borolo dibahekeun. Nauzubillahi min dalik. Kalau kita bilang binatang loh, marah. Padahal kelakuannya kayak. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, tinggian naon? Kepala. Makanya kalau kalian merasa manusia, tiap menjalani hidup dan kehidupan pakai jangan pakai nafsu. Di kita mah banyak aneh. Dengerin kalau orang tua ngomong. Begitu kue dikeluarin langsung habis, masukin kelas, mikir makan heula. Kalau ada sisanya bagi, lu jangan malu-maluin laki lu pada tuh. Ampun dah. Saya ngomong itu sebagai orang tua menyadarkan anaknya jangan begitu, itu kelakuan binatang. Yang wajib dibuang dalam diri kita sifat binatang. Dari sini mulai kewajiban untuk korban. Bu,
Siapa yang wajib korban? Orang yang punya kemampuan dalam waktu 4 hari. Kalau seandainya orang ini kaya, begitu masuk tanggal 10 dia mendadak miskin karena bangkrut, tidak wajib. Tapi orang yang tidak mampu, begitu masuk tanggal 10 dia ada rezeki, maka dia wajib. Tapi yang tidak boleh pura-pura tidak mampu. Man kalau sa'atun falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Siapa yang duitnya banyak cukup buat potong hewan korban, tapi dia tidak potong hewan kurban, kalau mati jangan mendekati tempat sholatku, kata Nabi. Artinya kalau tidak mendekati tempat sholatku tidak diterima sebagai umat Muhammad. Man kana sa'atun falam yudahi falyamut insya Yahudiyan au insa nasronian. Siapa yang duitnya banyak cukup buat potong hewan kurban, tapi dia tidak berkurban, kalau mati silahkan pilih mau jadi Yahudi atau Nasrani. Saking Rasul tidak suka kepada orang yang punya kemampuan tapi tidak korban. Bu, al-udhiyatu li sahibiha li kulli sya'ratin hasanah. Korban itu bagi orang yang memotongnya, setiap lembar bulunya dibayar oleh Allah dengan satu kebaikan. Ibu pernah ngitung bulu embek? Bulu sapi? Bulu naon anu ibu hitung? Rasul menyatakan saking banyak-banyaknya pahala orang yang korban ikhlas karena Allah, setiap lembar bulu binatang yang disembelih dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Bu, korban itu wajibnya tiap tahun. Salah kalau Anda bilang tahun kemarin 2000 suami saya korban, 2001 saya, 2002 anak saya. Salah. Kalau kita orang mampu wajib korban tiap tahun. Bahkan kalau Anda orang kaya, walaupun seorang cukup dengan seekor kambing, kenapa tidak beli 10 ekor sapi kalau Anda kaya? Mensyukuri nikmat Allah. Onta 10 orang, sapi 7 orang, kambing 1 orang. Silahkan motong kambing. Masya Allah. Ini Bu, tapi kalau motong korban nggak usah pesan. Ibu pergi ke Darul Muttaqin, panitia saya numpang, saya motong nih kambing korban, bayarnya berapa? Upah motong 100.000 misalnya. Kata Anda, mesen ya, paha belakang 2, hatinya atu, palanya atu. Saya makanya ngomong ada yang begitu. Dia bukan korban, numpang motong kambing. Boleh kita yang motong korban makan, boleh. Anda lihat Al-Hajj 28, sebagian kita makan, sebagian berikan ke fakir miskin. Para ulama sepakat buat kita 1/3, yang 2/3 buat fakir miskin. Kita sekeluarga boleh. Bu, di kita boleh makan tuh korban. Kalau saya di tempat saya bikin aturan, siapapun yang motong korban di masjid saya tuh Nurul Hikmah, itu dibagi paha belakang atu. Selalu paha belakang jatah orang yang motong korban. Antarkan ke rumahnya, kalau dia mau ngambil silahkan, ada juga yang dikembaliin, saya nggak butuh, biarkan. Tapi tetap panitia berikan hak dia kok. 1/3 hak dia. Itu Quran. Dia berhak, boleh memakannya. Yang tidak boleh kalau kita nazar. Misalnya ibu punya anak masuk UI Fakultas Kedokteran, ibu nazar, kalau anak saya masuk UI Fakultas Kedokteran, saya motong sapi, maka Anda haram memakannya karena nazar. Tapi yang namanya akikah, yang namanya korban boleh makan, ya, boleh, tidak masalah. Jadi buat keluarga 1/3, 2/3 buat fakir miskin. Cuman di kita kadang-kadang motong akikah, hajat, yang diundang orang kaya doang, salah. Orang miskin itu 2/3. Jelas Bu? Boleh buat hajatan boleh, tapi yang diundang banyak orang miskin, ini boleh.
Karena dalam ayat tadi ulama sepakat 2/3 hak fakir miskin, 1/3 buat kita. Jadi ini Bu yang namanya korban. Bu, boleh nggak patungan korban? Boleh. Di Majlis Taklim ini misalnya 50 orang, patungan seorang berapa? Tahun ini 2 orang, tahun besok 2 orang, boleh. Kata ibu enak banget yang pertama. Yang belakangan, berapa harga kambing kalau naik, patungannya ditaikin arisannya, boleh. Yang salah mana? Ibu patungan beli kambing, misalnya anggota pengajian 50 orang, kebeli 2 ekor kambing, dipotong atas nama Majlis Taklim, dibagi-bagi rata. Itu bukan korban tapi patungan beli kambing. Contoh di sekolah SD nih, kan suka dimintain tuh sumbangan buat korban. Nanti begitu terkumpul, setahu saya itu gurunya gantian. Boleh, jangan jadi orang judes. Enak banget Bapak Ibu guru, kita yang patungan, yang korban dia. Allah Maha tahu, ibu ikut patungan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bu, yang namanya korban itu buat kendaraan ketika menjembatani Shiratal Mustaqim. Addimu dohayakum fa innaha ala siratim mustaqim. Perbesarlah korban kalian, karena korban kalian kendaraan buat menjembatani Shiratal Mustaqim. Bu, kalau Anda duitnya punya, beli tuh kambing yang 6 juta, yang 7 juta. Jangan Anda duit punya beli kambing yang 2,5 juta mek kacang. Mana nu naikna sagede kieu tah. Nyebrang nyebrang Shiratal Mustaqim kagak kuat. Jadi sesuai kemampuan kita, uangnya gede, kenapa ibu tidak beli korban yang gede? Addimu dohayakum fa innaha ala sirati mastoyakum. Perbesarlah korban yang kalian potong, karena korban adalah kendaraan ketika kalian menjembatani Shiratal Mustaqim. Makanya Bu, silahkan motong korban yang terbaik. Jangan asal korban, biarin deh, biar di masjid tetap nama saya ada. Beli mek kacang kecil banget, nu naiknya segede kieu ngagedubrak mek kacang. Gak bisa jembatan Shiratal Mustaqim. Misalnya seperti itu. Jadi inilah tentang korban. Kalau saya menguraikan tentang korban kelamaan, ibu bete sama saya. Silahkan anak bertanya, yang nanya saya bagi kaki 3. Pertanyaan bebas, sok ngacung. Operator, ada nggak wireless? Mangga silakan. Siapa yang mau nanya? Silakan, wirelessnya mana? Cek. Mangga silakan ibu, ini dulu nih. Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mustaqimah dari Majlis Taklim Darul Muttaqin. Mama, saya mau bertanya, dalam niat berkorban itu mah, itu misal dalam satu keluarga ada 5 orang yang masih tanggungan orang tua gitu. Dalam niatnya itu apa boleh langsung diniatkan untuk keluarga gitu mah? Bukan salah satu nama anak atau ayah? Ya, Maksud sebetulnya korban itu 1 orang seekor kambing. Namun ketika Rasulullah dia motong korban, Rasul mengatakan, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah korban Muhammad, korban keluarga Muhammad, korban umat Muhammad. Artinya boleh. Tapi kalau kita mampu, kenapa tidak per orang? Itu lebih baik. Begitu. terima kasih Mama. Mangga, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Dede dari Ya. Majlis Taklim Asyariah. Ya. Saya mau bertanya, Ma. Mangga. Apakah kalau kita belum keka belum bisa korban, Ma? Akekah itu kewajiban orang tua. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu yaumas sabihi wa yuhallaku wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akekahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama.
Akikah kewajiban orang tua. Sementara korban kewajiban kita yang punya harta. Seandainya kita lagi kecil belum diakikahin, karena orang tua kita miskin, sampai kita dewasa orang tua tetap miskin, sekarang punya rezeki, tidak ada salahnya kalau Anda mengakikahkan diri sendiri. Kenapa? Kalau orang tua kita punya utang sama orang saja, kalau anaknya membayarkan lunas. Ini dia karena tidak mampu, dia tidak motong akikah buat anaknya, silakan anak mengakikah diri sendiri. Jadi seandainya dia belum akikah karena orang tuanya miskin, sekarang korban boleh, tidak masalah. Tapi kalau dia pengen motong akikah buat dirinya dulu, itu pun lebih baik, artinya membayar utang orang tuanya. Silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amalia. Ya. Saya bukan dari Makassar. Saya tinggal di Kabupaten Sini. Mangga, pertanyaan Anda. Pertanyaan saya begini, kalau seorang wanita yang sudah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan, oleh suaminya dikatakan bahwa kamu itu sudah di bawah kewajiban saya, jadi kamu tidak perlu melakukan kurban. Apakah itu benar? Padahal sebetulnya si wanita itu ingin berkorban. Mohon bagaimana? Siapapun yang punya kemampuan, termasuk kita seorang perempuan, kalau kita punya penghasilan, punya duit, cukup buat korban, tidak masalah. Kita korban buat diri kita, korban buat emak bapak kita, korban buat suami kita. Siapa yang punya kemampuan, hukumnya wajib berkorban. Jadi suaminya tidak layak kalau dia melarangnya, karena ini perintah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Aminah dari Majlis Taklim di Bang. Ya, oke, Bu Aminah. Saya mau nanya Bu Mama Dede. Naon? Begini, ini kan tentang kurban. Kalau seseorang sudah meninggal, terus keluarganya mengkorbankan atas nama yang meninggal, bagaimana? Boleh. Kalau dia lagi hidupnya mampu buat berkorban, dia sampai mati tidak korban, bikin korban buat dia, hukumnya wajib. Koma. Namun orang ini lagi hidupnya tidak punya kemampuan buat korban, kemudian anak mantunya motong korban atas nama dia, boleh dan sah, namanya anak soleh yang mendoakan. Nomor berikut, silakan. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Badriah. Ya, ini dia Badriah, udah tuanya kayak gini. Penyanyi kita ya, Mbak Mbad, hebat. Dari Majlis Taklim Halimah. Gede Badriah. Tapi temanya Bebas sok naon Bu Badriah. saya menanyakan mengenai tentang bahwa seorang anak apakah diwajibkan atau dianjurkan untuk membayar fidyah kepada kedua orang tua kita. Mungkin itu indah. Walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah 184. Kalau ada orang letoy tidak sanggup dia berpuasa, bayar fidyah kepada fakir miskin. Ibu Badriah nanya, kalau orang tuanya lagi hidup dia tidak puasa, apa anaknya wajib membayarkan fidyah? Kalau orang yang meninggalkan harta, fidyahnya dari peninggalan dia. Namun kalau orang tua tadi tidak punya kemampuan, silahkan anak mantunya membayarkan fidyah. Karena kita begini gara-gara orang tua. Jangan berhitungan sama orang tua, bad. Karena kita begini gara-gara orang tua, ya loh. Jadi berapa sih fidyah? Jangan koret-koret amat. Kita begini disekolahin sama orang tua, dididik sama orang tua, digedein sama orang tua, dimodalin sama orang tua, didoakan sama orang tua. Begitu. Oke Mbak? Oke. Naon? Dihitung dari umur dia sampai meninggalnya atau begini?
Apakah orang tuanya nggak pernah puasa sepanjang umur? Kalau emang nggak pernah puasa sepanjang umur, semenjak balik apa meninggal berapa tahun kalikan? Beneran. Tapi seandainya orang tuanya baru lagi sakit doang, hitung waktu lagi sakit tambahin dah. Oke? Kembali kasih. Mah. Waalaikumsalam. Nomor berikut silakan. Mau tanya, ada ini di luar materi ya Mas. Sok. Ada satu koperasi simpan pinjam, anggotanya boleh pinjam 10 juta, terus angsurannya 10 bulan, tiap bulan 1,1. Nanti di bulan 10 mendapat SHU, boleh apa enggak? SHU teh naon? Hasil usaha. Oke. Kalau koperasi keuntungannya milik semua anggota, itu kayak usaha diperbolehkan. Yang salah itu rentenir karena milik dia. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullah la'alakum tuflihun. Ali Imran 130. Hai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda, haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Nomor berikut. Sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema ya, Mas. Ya, sok. Sesuai dengan kitab An-Nur ayat 26 kan wanita kecil dengan laki-laki kecil dan laki-laki yang baik dengan wanita yang baik. Pas pernikahan tiba-tiba suaminya selingkuh mah. Oke. Anda lihat, laki-laki baik buat perempuan baik, laki-laki keji buat perempuan keji. Kalau kita pengen punya suami yang baik, jangan nyari suami yang baik, tapi perbaiki dulu diri kita biar jadi wanita yang baik. Saya sudah jadi wanita yang baik, menikah. Di tengah perjalanan suami saya selingkuh. Apakah saya wanita tidak baik? Bukan. Boleh jadi Anda sebagai istri pelayanan sama suami kurang baik. Boleh jadi kalau ngaji dandan, kondangan keren, mau kondangan pakai minyak wangi, mau ngaji pakai alis, pakai lipen setip, pakai embros, kalau bobo pakai daster dengdek. Masya Allah. Jadi suami nggak suka. Sementara di luar cewek itu bohai, menarik. Atau maaf, kenapa suami selingkuh? Jangan langsung menyalahkan dia. Boleh jadi ini bini tidak suka dengan mertua. Ini bini sebel sama mertua. Ini bini sebel sama ipar, tidak akur dengan ipar. Suami punya emak, punya adik, punya kakak. Kalau dimusuhi sama bininya tentu dia tidak suka. Jangan langsung menyalahkan orang, tapi berkaca. Namun seandainya kita sebagai istri sudah berbuat baik, dan depan suami udah baik, sayang sama orang tuanya, sayang dengan saudaranya, sayang dengan keluarganya, melayani suami dengan baik, suami selingkuh, boleh jadi ini musibah. Anda lihat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernapas pasti bertemu dengan kematian. Kalian diuji olehku kata Allah dengan keburukan, dengan kebaikan, kepada kami kalian kembali. Anda lihat Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Hebat Pak Ibnu, jamaahnya apal roji'unya doang. Jadi yang namanya manusia kata Allah suatu saat diberikan sedikit ketakutan. Takut gak punya makanan, takut gak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar?
Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada semua manusia diuji tanpa kecuali, cuman nggak sama. Ada keluarga suaminya baik, bininya centil. Ayat tuh. Mana yang centil ngacung? Kagak ada yang ngacung. Keluarga lain istrinya baik banget, suaminya ganjen, gak boleh lihat jidat izin, nyosor wae. Ayat. Jerotin karena tihang. Keluarga lain suami baik, istri baik, anak pertama ngalawan. Ayat. Anak pertama bager, anak doka dua pika sebelun. Yang kedua baik, yang ketiga ngerong-ngerong. Yang ketiga baik si bontot gerujak hati. Keluarga lain suami baik, istri baik, anak semuanya baik. Bapak kandung nyebelin. Ayat. Mak kandung nyebelin. Saudara kandung nyebelin. Semuanya baik. Mertua pika sebelun. Ayat. Yang mana mertua Anda? Kalau Anda nunjuk mertuanya nyebelin, saya jamin pulang dari Darul Muttaqin di PHK jadi mantu. Mertua baik, ipar pika sebelun. Ayat. Ipar baik, menantu minta dijitak. Tetangga nyebelin, ekonomi nyebelin, penyakit nyebelin. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Jadi kata Allah, semua punya ujian tapi nggak sama. Buat apa manusia diberikan ujian? Anda lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian diberikan oleh Allah, musibah diberikan oleh Allah, masalah diberikan oleh Allah buat menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi bukan berarti saya sebagai istri yang tidak baik, tapi ujian dari Allah, Anda harus lulus. Contoh, SD ujian, lulus naik SMP, betul? SMP ujian, lulus naik SMA. Ujian, lulus naik S1. Ujian, S2, S3. Ibu udah S berapa? Jadi ujian harus lulus. Jelas Bu? Karena tidak ada manusia yang tidak mendapatkan ujian. Nomor berikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya akan dari Mangga. pertanyaannya ini aja Mama, soal kewajiban. Kan kita harus ada kewajiban ketika mempunyai rezeki naik haji ya. Tapi kalau kita belum mempunyai rumah, apakah yang harus kita dahulukan gitu? Bu, kalau sekarang rezeki buat haji ada, belum punya rumah, rumah bisa sewa. Rasul mengatakan, siapa yang berangkat haji dengan ikhlas karena Allah, pulang haji ongkosnya diganti oleh Allah. Anda lihat Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Allah mewajibkan haji ke Baitullah istata'a, bagi yang mampu, bagi yang sanggup pergi ke Baitullah. Bu, istata'a terbagi dua. Yang pertama, istata'a dengan sendirinya, badan sehat, duit ada, ongkos cukup, kendaraan cukup, di negara yang dituju aman, keluarga yang ditinggalkan aman, dia wajib. Ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma yaridulahu. Segera kamu tunaikan ibadah haji, tidak ada seorang pun yang tahu ada alangan yang merintangi. Karena kata Rasulullah dalam ayat ini, kalau tidak buru berangkat kita tidak tahu. Siapa tahu bangkrut, hilang uangnya. Makanya segera haji, mengpeng rezekinya ada. Dua, istatoa dengan bantuan orang lain. Yang istatoa dengan bantuan orang lain ada tiga. Yang pertama, orang ini lagi hidupnya kaya sampai mati tidak juga haji. Begitu dia meninggal, keluarganya wajib membadalkan haji dari harta dia, hukumnya wajib, titik. Yang kedua, orang ini masih hidup kaya tapi bengek, sakitan mulu, boro-boro berangkat haji orang ini, maka dia wajib haji membadalkan dirinya, nyuruh orang lain ongkosnya di A sampai Z pakai duit dia, titik, hukumnya wajib. Tiga, orang ini lagi hidupnya tidak punya kemampuan haji, biasa aja, tapi anak mantunya membadalkan dia haji, maka tidak wajib, tapi anak mantunya mendapatkan pahala. Saran saya lebih baik berangkat haji dulu. Apalagi sekarang ada aturan tabarakallah Bu, 65 tahun maksimal. Baik Ibu, panitia bilang habis. Satu pertanyaan lagi Pak. Sok. Ini
pertanyaannya dari Ibu Zainab. Pertanyaan Pasti kalau di sekolah bulan terakhir kalian. jadi apa sih Dok sebab penyakit yang dialami oleh badan? Apakah itu ada sebabnya dari penyakit hati atau yang lainnya? Oke. Anda lihat Bani Israil 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa wa rahmatul lil mu'minin. Telah aku turunkan kepada kalian Al-Qur'an sebagai obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang yang beriman. Bu, segala sesuatu ini kembali kepada hati. Makanya kita ini harus positif thinking dalam segala sesuatu. Bu, Rasul mengatakan dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Hati. Sekarang Anda lihat hati kelihatan dari wajah. Kalau orang bete banget, manyun apa senyum? Kalau hati orang ini bahagia, manyun apa senyum? Makanya kalau ada orang bilang, semoga hatimu secantik wajahmu. Pernah dengar? Jangan sampai wajahnya cantik, hatinya judes. Hati ini bisa dilatih. Bu, hati ada 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Hati yang sehat, dia mengenal Allah. Dia mencintai Allah, ibadah karena Allah, memberi karena Allah, menerima karena Allah, nolongin orang karena Allah, pergi ke masjid karena Allah. Semua yang dikerjakan libtigo imardotillah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. As-Syu'ara 8889. Akan datang hari di mana harta kekayaan, anak turunan tidak bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Inilah yang qalbun salim kata Allah dalam ayat ini. Semoga kita mati membawa qalbun salim, insyaallah, amin. Itu yang selamat. Titik 2. Ada orang yang hatinya mati. Dia tidak mengenal Allah, apalagi mencintai Allah. Dia tidak pernah ibadah karena Allah. Semua yang dia kerjakan karena hawa nafsunya. Dia memberi karena nafsu, menerima karena nafsu, menolak karena nafsu, pergi suatu saat kemanapun karena nafsu. Anda lihat Al-Baqarah 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adim. Ditutup hati mereka, ditutup penglihatan mereka, ditutup pendengaran mereka, distempel mereka, mendapat azab yang sangat pedih. Titik. Yang ketiga kata Allah, ada orang yang hatinya sakit. Bu, ini mah edan eling, jangan-jangan kita angot-angotan. Kalau lagi ngaji kayak orang bener, pulang ngaji ngarumpi ngomongin orang, punya utang nggak dibayar, sama suami ngalawan wae, ayah sama mertua sebel, sama tetangga berantem. Tah itu teh sakinya hati. Anda lihat Al-Baqarah 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat pedih. Edan eling. Edan eling. Bagaimana menyembuhkannya? Bisa sembuh. Yang pertama, tingkatkan iman dan ketakwaan. Yang kedua, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat, menyembuhkan orang yang hatinya sakit. Yang ketiga, banyak bertaubat dengan dosa yang pernah dia lakukan. Maka orang tadi akan sembuh, karena memang dimulai dari hati. Kalau penyakit hati diantaranya iri, dengki, benci sama orang. Masya Allah, heran ya. Kuliahnya bareng, dia rumahnya gede, mobilnya mewah, kok gue begini aja. Anda lihat An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din lirijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna. Jangan iri hati
dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki mendapatkan bagian dengan apa yang dia usahakan, perempuan mendapatkan bagian dengan apa yang dia usahakan. Jangan iri. Kata Allah tidak boleh iri. Orang yang iri hatinya sakit. Ayo aja iri, dengki, SMS. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Itu yang punya penyakit hati. Nggak boleh lihat orang bahagia sedikit, sebel. Ada orang buka warung, banyak yang belanja, sebel. Ini orang yang punya penyakit hati. Maka caranya kalau udah mulai sakit hati, merembet ke seluruh tubuh, pusing, mencret, nyara di suku, gara-gara penyakit hati. Bener kagak percaya sok. Makanya Bu, harus husnuzon hati kita. Jangan berburuk sangka, hati-hati. Ini merembet kemana-mana. Segala sesuatu tergantung persangkaan kita. Ana indadoni abdibi. Perlakuanku kata Allah kepada hambaku tergantung hambaku meyakini hatinya. Contoh saya. Maaf. Kalau saya emang diajarkan sama bapak saya begitu. Kalau kita nggak enak badan, jangan ribut cari obat. Bikin teh panas, kental, gulain yang banyak, minum. Diam sebentar, sehat. Itu yang saya kerjakan. Ngoret, macul, gantiin pot, nanam pohonan segala macam. Capek, liur. Bikin teh panas. Minum gelek-gelek, sehat deh. Kan banyak orang sakit dipiara. Minum obat pakai selimut teh ngadeg-deg. Dipiara penyakit itu seminggu kagak sembuh gua jamin. Saya tidak bercanda beneran. Walaupun nenek-nenek saya masih bisa bawa mobil 72 tahun. Gue macul, gue menawan bebenah nyuci dari sekarang bisa. Aneh yang muda. Kenapa? Penyakitnya nggak dilawan, dirawat. Makanya tergantung hati. Saya yakin biarin orang tidak suka sama kita, emang gue pikirin. Jangankan kita, Rasul pun banyak orang tidak suka. Ya mata tangga, kamana teh, sono. Ayah naonnya, pedah naon, kenapa sih dia marah sama gue? Kenapa sih? Salah tahu kita yang berpikir tentang dia. Barangkali habis berantem sama lakinya. Barangkali ada yang nagih utang. Barangkali anaknya bandel. Barangkali dia enak badan. Begitu. Husnuzon, jangan suuzon. Karena suuzon membuat badan kita meriang. Ngadeg-deg, liur, mencret, sok. Tuh percaya, cobain. Pede aja kayak gue gitu loh. Sehat beneran. Aneh lu pada muda, cengeng banget jadi orang. Saya tidak bercanda, serius. Makanya nih bersihkan hati, jadi hati yang pertama yang sehat begitu, oke? Nah. Habis pertanyaannya, sok naon deui? Umroh apa haji? Naon? Bukan umroh. Insya Allah nanti. Hadirin sekalian, 2 pertanyaan. Umroh sama haji ya. 1. Saya tanya Anda. Ketika Allah berbicara yang namanya waktu, bulan ini waktu buat manusia dan waktu untuk mengerjakan ibadah haji, surat apa? Ayat berapa? Ngacung. Sok. Surat naon? Sekali lagi. Ketika Allah berbicara waktu buat manusia dan haji, surat apa? Ayat berapa? Yang ngacung mana? Sok. Mana? Sok. Mana mic-nya? Kasih mic-nya biar jelas. Nggak usah sini mic-nya kesonoin. Alungkeun ami tereh. Paling ge benjol sok. Silahkan cek.
Benar tuh dia. Benar. Umroh salah. Naon eta? Oke, kerudung. Sok. Satu lagi. Oke. Tolong dengerin pertanyaan saya. Saya minta kepada Anda. Ketika Allah berbicara tentang bulan, biar kalian sadar bahwa kalian tidak muda terus tapi beruban dan berubah. Surat apa? Ayat berapa? Sok. Seorang kasih mic. Tuh benar. Benar. Ayat itu. Sok. Oke. Saya pengen tanya kepada Anda. Jawab dengan benar. Apa arti tarwiyah, Arafah, dan Nahrin? 3 doang. Silakan. Tarwiyah, Arafah, hari Nahrin. Sok. Sok. Menong. Ayo jawab. Sok. Tarwiyah artinya berpikir dan merenung. Ya. Arafah. Sok. Cuma satu doang. Arafah naon? Aya keneh. Oke, tarwiyah berpikir. Benar. Silahkan. Sekarang saya tanya Anda. Surat apa? Ayat berapa? Ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Sok. Yang mana? Keluar. Benar. Mana? Lu sweet sama dia. Sweet. Sok. Habis. Ya. Doa Nabi Ibrahim dalam As-Saffat ayat 100 bagaimana doanya? Sok. Doa Nabi Ibrahim As-Saffat ayat 100. Sok. Bukan bad. Gue tahu dia Badriyah. Sok. Benar yang Arafah. Ya. Silakan Anda As-Saffat ayat 100. Doa Nabi Ibrahim. Naon? Naon doa? Robbi habli minas solihin. Benar. Aya keneh teu? Sodakollah. Habis nih. Hadirin sekalian. Inilah naon. Baik hadirin. Ini masjid ya. Jangan meninggalkan sampah sekecil apapun. An-nadhofatu minal naon artina. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Naon artina? Allah menyukai orang taubat, menyukai orang bersih. Anda bangun, jangan meninggalkan sampah sekecil apapun. Bawa keluar, oke? Baik hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai manusia, saya pasti melakukan kesalahan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal lidhalika akhlaq. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabir kulla kasir wa ya sahiba kulla bani wa ya mughniya kulla fakir wa ya muqawwiya kulla dha'if la ya ma'manna kulla mahrim. Yasiru alayka kulla kasir fatasul yasir wa ila kasir. Allahumma ya man la yaltaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahubu minka wa nahubu man yahubu minka wa nahubu man la yahubu minka bihurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna biyadikal lati la tanam wa qusna bikanabikal lati la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.